Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, bertemu lagi di channel Habim TV yang mencerdaskan umat, berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dan berwawasan rahmatan lil alamin. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, bagaimana kiranya kalau ada suasana, situasi seseorang itu ditimpa musibah, bencana, duka, dan derita. Padahal harapannya adalah, ekspektasinya adalah keindahan, kesenangan, hidup di dunia nyaman, indah, tentram. Tapi yang terjadi justru malah sebaliknya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap keadaan tersebut? Apakah berburuk sangka terhadap Allah? Apakah pesimis? Apakah terpuruk diri? Nah, barangkali bisa berbagai pilihan kita ambil dalam mensikapi keadaan tersebut. Maka jika tertimpa musibah, kalau kita lihat sebuah sejarah, sebuah kisah klasik, kisah nyata yang menjadi sejarah sampai hari ini adalah kisahnya ibunda kita Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah bernama asli Hindun binti Suhail dari Bani Mughirah. Beliau bersama suaminya adalah orang yang pertama-tama memasuki Islam, dan beliau tentu seperti halnya sahabat yang lain dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menjadi buah ejekan, menjadi cemoohan. Bukannya itu, bukannya kekerasan verbal, sampai kekerasan fisik. Mereka kaum muslimin di awal-awal kebangkitan dakwah Islam, mereka ditindas, diintimidasi, bahkan disiksa sampai kepada pembunuhan. Maka dengan begitu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat pada waktu itu untuk berpindah, mengambil suaka politik atau mencari keamanan, perlindungan dari Raja Najasyi, yaitu di daerah Habsyi di Ethiopia. Nah, maka ketika beliau memerintahkan itu, maka Utsman bin Affan memimpin para sahabat yang berpindah ke Habsyi tadi, maka Ummu Salamah ikut di dalamnya. Tentu dengan segala dinamika perjuangan, perjalanan dalam pengejaran kaum Quraisy karena diketahui mau berhijrah dan dikejar oleh orang Quraisy. Tapi ketika sampai di sebuah pesisir pantai, alhamdulillah para sahabat kaum muslimin pada waktu itu sudah langsung naik ke kapal dan tidak terkejar oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, sesampainya di sini tentu dinamika di sana juga berlanjut ketika Raja Najasyi sebagai Raja Habsyi yang memegang kitab yang menjadi pengikut Isa Al-Masih, beliau melindungi kaum muslimin, khususnya rombongan Utsman bin Affan yang di dalamnya ada Ummu Salamah tadi. Jadi mereka berhijrah ke sana, para sahabat itu hanya belasan orang saja, dan 4 diantaranya adalah wanita. Nah, pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, selama di sana Ummu Salamah itu ya punya anak namanya Salamah, sehingga beliau digelarilah Ummu Salamah, padahal namanya tadi Hindun binti Suhail. Nah, lalu ketika di perjalanan dakwah tadi, di perjalanan perlindungan tadi di Habsyi atau di daerah Ethiopia tadi, terdengar berikutnya kabar bahwa di Mekah orang-orang Quraisy masuk Islam. Nah, kenapa? Karena kabar tersebut berawal dari sebuah kejadian ketika Rasulullah berdakwah kepada pemuka kaum Quraisy. Mereka merasa terpesona dengan indahnya Al-Quran, sehingga ketika dibacakan ayat-ayat tersebut, ketika Rasulullah bersujud pada ayat sajdah, maka mereka pun ikut sujud. Nah, berita ini menjadi sebuah disinformasi yang sampai kepada Habsyi, sehingga ditangkap informasi yang salah bahwa dikabarkan pemuka kaum Quraisy itu sudah masuk Islam. Nah, maka ketika kaum Quraisy dikabarkan masuk Islam, orang-orang di Ethiopia pun, yang di Habsyi itu pun kaum muslimin berbahagia, kalau begitu sudah aman di Mekah. Maka mereka pun kembali. Ternyata
di pertengahan jalan kabar tersebut sampai bahwa sebenarnya bukan masuk Islam mereka itu, tapi mereka hanya terpesona saja. Akhirnya para sahabat ada yang kembali lagi ke Habsyi, ada yang tanggung, mereka pun mencari perlindungan kepada saudara-saudaranya, kepada badinya, kaumnya, sehingga kembalilah ke Mekah. Dan di sana ya sudah bisa diduga bahwa penindasan berlanjut, penganiayaan berlanjut, bukan hanya ejekan dan cemoohan atau hinaan saja. Nah, tentu pemirsa HBM TV yang dirahmati Allah, Ummu Salamah ketika sampainya ke Mekah dengan Abu Salamah, maka menghindari penindasan tersebut, beliau pun ketika datang perintah hijrah dari Rasulullah, Abu Salamah pun pergi ke hijrah ke Madinah. Nah, Ummu Salamah disandera oleh baninya, oleh kaumnya yaitu Bani Mughirah, sehingga tidak bisa mengikuti suaminya pergi menyelamatkan diri dan akidahnya kepada tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu ke Yasrib, yang kita kenal sekarang adalah Madinah. Nah, maka Ummu Salamah pun ditinggalkan sendiri, dan anaknya pun diambil paksa oleh kaum dari bapaknya, yaitu dari Abu Salamah. Nah, sehingga otomatis Ummu Salamah di dalam kesendiriannya, di dalam kesedihannya, selain terancam, dia juga dalam kesepian, kesedihan, terpisah dari keluarganya tercinta. Nah, tadi bagaimana kalau keadaan kita seperti itu? Nauzubillah kalau kita sampai putus asa, pesimis, berburuk sangka kepada Allah. Nah, pelajaran pentingnya adalah bagaimana Ummu Salamah bisa bertahan selama di dalam kesendiriannya, kesedihannya, dan masa-masa yang sangat terancam. Nah, pemirsa HBM TV yang dirahmati Allah, ketika perintah hijrah itu tadi, Ummu Salamah tidak bisa mengikuti suaminya dan para sahabat serta Rasul ke Madinah, maka Ummu Salamah selama di Mekah itu beliau selama setahun siang dan malam menangis. Tentu ini tidak ada yang bisa dilakukan selain menangis. Tapi di dalam tangisan itu, di dalam kesedihan itu, tetap beliau memegang keyakinannya dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ada saudaranya dari Ummu Salamah yang merasa iba dan kasihan, sehingga beliau membujuk kepada kaumnya untuk mengasihani Ummu Salamah, dan atas pertolongan Allah akhirnya Ummu Salamah pergi berhijrah bersama anaknya yaitu Salamah. Hanya berdua saja. Di perjalanan beliau bertemu dengan orang yang baik yaitu Utsman bin Abi Thalhah, lalu beliau diantar ke sana dengan aman, dengan tanpa pelecehan ataupun tanpa penghinaan dari yang mengantarnya. Alhamdulillah, sampai Ummu Salamah mengatakan bahwa tidak ada manusia yang terhormat yang mengantarkanku ketika berhijrah kecuali memang Utsman bin Thalhah ini. Nah, pemirsa HBM TV yang dirahmati Allah, bagaimana sesampainya di Madinah, bagaimana sesampainya beliau bertemu dengan Abu Salamah? Kebahagiaan memang, tapi itu pun tidak berselang lama. Kejadian berikutnya ketika Abu Salamah selesai mengikuti peperangan di Badar bersama Rasulullah SAW, maka Abu Salamah ini, suaminya dari Ummu Salamah, mendapatkan luka-luka yang serius. Sempat sembuh memang, tapi berikutnya beliau lukanya menyebabkan beliau meninggal. Maka akhirnya Ummu Salamah pun tinggal sendirian lagi, membesarkan anaknya yang yatim di saat situasi Madinah benar-benar sedang terancam, sedang di dalam keadaan bahaya. Maka dalam keadaan itu Ummu Salamah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya adalah Allahumma ajurni fi musibati wahlifli khairam minha. Ya Allah, berilah pahala dari musibahku ini dan gantikanlah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Maka doa ini pun berikutnya Allah mengijabahnya dengan sebuah kejutan, keistimewaan yang luar biasa bagi Ummu Salamah, yaitu beliau dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya doa tadi adalah sebuah refleksi dari sebuah keberserahan diri beliau, yaitu Ummu Salamah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156, dan 157 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirish syabirin. Dan sungguh benar-benar akan aku berikan ujian, bala, wala nabluwannakum, bagi kalian bisyai'in dari sedikit minal khaufi, rasa takut, wal ju'i dari rasa lapar, wa naqsin minal amwal wal anfus, dan juga kekurangan dari harta dan jiwa, wat tamarot, bahkan buah-buahan. Wa basyirish syabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Seperti apakah orang-orang yang bersabar tadi? Di ayat berikutnya Allah menyebutkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa sebuah musibah, bala, bencana, derita, atau musibah mungkin yang sebaliknya dari itu, bisa jadi kebahagiaan juga musibah, tapi yang menimpa Ummu Salamah ini sebuah musibah yang benar-benar menyita emosinya sehingga beliau tidak ada yang bisa dilakukan tadi selain menangis. Maka di dalam keberserahan diri itu, maka beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan di ayat berikutnya, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dan kasih sayangnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sehingga refleksi berikutnya ketika Ummu Salamah berdoa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguhnya kami ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Selanjutnya Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tadi semoga diberi pahala dari musibah ini dan semoga Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Nah, ketika tadi Rasulullah menikahinya itu adalah lebih baik. Padahal sebelumnya Ummu Salamah mengatakan, siapa sih yang lebih baik dari Abu Salamah? Dia orang yang pertama masuk Islam, akidahnya kuat, perjuangannya kuat, dan lain sebagainya, dengan segala dinamika, kesedihan, penderitaan, dan perjuangan di awal dakwah. Dikiranya tidak ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata Allah ada skenario lain yang membuat Ummu Salamah bahagia, yaitu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan tentu hari ini menjadi sejarah bahwa beliau adalah menjadi Ummul Mukminin, ibundanya kaum mukminin, yaitu ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, tentu pemirsa BMTV yang dirahmati Allah, pelajaran pentingnya bagi kita adalah bagaimana Ummu Salamah tadi selama di dalam perjalanan dakwahnya, selama beliau mengikuti Islam dengan serius, dengan benar-benar mengkhidmatkan dirinya, menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita belum seberapa mungkin tantangannya dengan orang-orang terdahulu. Sehingga kalau kesedihan hari ini bisa dibandingkan, cobaan hari ini bisa dibandingkan dengan para sahabat yang dulu. Hanya tadi dengan ujian ketakutan, ujian rasa lapar. Barangkali kita hari ini bisa jadi ada pernah kekurangan sampai kelaparan, tapi tidak dengan rasa takut mungkin. Tidak seperti ancaman pada waktu itu musuh-musuh Islam yang begitu luar biasa. Walaupun di sisi yang lain ada saudara-saudara kita juga yang terancam. Jadi rasa takut, rasa lapar, bahkan kekurangan harta dan jiwa. Tadi ditinggalkan mati oleh saudaranya, ditinggalkan mati oleh keluarganya, ditinggalkan mati oleh anaknya, ibunya, dan sebagainya. Bahkan diancam ketika Rasulullah dan para sahabat di lembah Si'ib itu ya. Nah, maka seperti apa penderitaannya sampai para sahabat memakan harta, memakan barang-barang yang sudah dibuang, kulit-kulit unta yang sudah dibuang diambil lagi, dimasak lagi untuk dijadikan makanan. Nah, begitu menderitanya para sahabat pada waktu itu. Nah, selanjutnya juga hari ini kita, apakah sudah menderita seperti itu? Ya, tentu kita merasa malu kalau pengen surga, tapi kita tidak sabar dengan ujian-ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Bahkan, wa naqsi minal amwal wal anfus was samarot. Samarot ini adalah sebuah paceklik yang luar biasa. Kita belum pernah atau nauzubillah kalau mengalaminya. Sehingga paceklik ini tidak ada makanan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Sehingga bukannya 1-2 orang yang kekurangan, tapi mungkin sebagian besar orang dari penduduk di sebuah negeri, minas samarot ini kekurangan dari buah-buahan, sebuah paceklik yang luar biasa. Maka
Wabasyiri sobirin, kata Allah, bersabarlah atau berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yaitu orang yang terkena musibah tadi mengucapkan, mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berburuk sangka tapi mengambil hikmah dari berbagai kejadian. Nah, pemirsa BMTV yang dirahmati Allah, bagaimana peran Ummu Salamah ketika mendampingi Rasulullah SAW, mendampingi suaminya yang terdahulu yaitu Abu Salamah. Begitu sabarnya beliau mengurus anak-anaknya, sehingga dengan begitu Allah sediakan pahala yang luar biasa. Nah, pemirsa BMTV yang dirahmati Allah, ada satu peran yang cukup luar biasa dari Ummu Salamah ketika pada peristiwa Hudaybiyah. Ketika pada waktu itu Rasulullah memerintahkan para sahabat, memerintahkan umatnya, para pengikutnya untuk melaksanakan sebuah perintah, yaitu menyembelih hewan kurban dan memotong rambut atau tahallul pada peristiwa Hudaybiyah, maka para sahabat tidak ada yang mengikutinya. Nah, maka tentu secara manusiawi Rasulullah ini punya rasa kesal, sehingga beliau curhat kepada Ummu Salamah. Pada waktu itu istrinya dibawa di dalam sebuah perjalanan. Nah, karena kan Rasulullah itu biasanya bergantian membawa istri-istrinya ketika di dalam sebuah perjalanan. Nah, pada peristiwa Hudaybiyah itu Ummu Salamah yang diajak oleh Rasulullah dalam perjalanan tersebut. Ketika Rasulullah tadi curhat, maka Ummu Salamah mengatakan bagaimana keadaan tentang sahabat-sahabatnya itu yang tidak mengikuti perintahnya. Maka saran Ummu Salamah, dan ini sangat dikenal di dalam sejarah, adalah menyarankan, ya Rasulullah, kalau begitu engkau tidak usah bicara lagi, lakukan apa yang diperintahkan Allah di hadapan mereka, insya Allah mereka pun akan mengikut. Dan benar, saran Ummu Salamah ini benar-benar efektif. Ketika Rasulullah melakukan apa yang diperintahkan Allah, beliau mengambil hewan kurban dan menyembelihnya. Beliau tidak banyak bicara, menyuruh sahabat untuk mencukur rambutnya. Maka pada waktu itu serta-merta para sahabat pun bersegera menyambut perintah Rasul tadi. Mereka seolah-olah sedang ada kejadian apa, darah di mana-mana, padahal itu adalah beliau memerintahkan kurban yang diikuti oleh para sahabat yang antusias melaksanakan perintah. Nah, maka peran seorang istri kepada tugas-tugas suaminya ini sangat penting. Nah, demikian juga pelajaran kita bagi suami nih. Bagaimana para suami ini juga tidak menutup diri dari saran, ide, atau bahkan kritikan dari istrinya. Karena Rasulullah saja terbuka untuk hal-hal tertentu ketika ini ada kekurangan dan kelemahan. Dan istrinya tentu dengan kecerdasannya, dengan keyakinannya, dengan kacamata iman, tentu memberikan sumbang saran, ide, dan solusi terhadap suaminya. Nah, pemirsa BMTV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan dikisahkan Ummu Salamah ini tidak hanya sekedar asatirunal awwalin, tidak hanya sekedar dongeng-dongeng terdahulu saja, tapi mudah-mudahan menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa ternyata kita di dalam berislam ini tidak bisa hanya sekedarnya saja. Tidak hanya sambil lalu saja berislam, tapi memang harus benar-benar sekuat tenaga mempertahankan keyakinan kita. Karena kalau kita cermati, walaupun kita di situasi yang aman, damai seperti ini, terlihatnya kita harus mewaspadai bahwa, menyadari bahwa di sekitar kita ada banyak ancaman. Nah, ancaman-ancaman tersebut tentu bisa dilihat dengan kacamata iman, bisa dilihat dengan kacamata keyakinan. Walaupun secara logika ini menguntungkan, tapi ketika ini membahayakan, bagaimana kita membentengi diri, membentengi keluarga, menganggap itu sebagai bagian dari bala, bencana, atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi. Bisa jadi tantangannya berbeda antara Ummu Salamah yang pada waktu itu dengan bala, bencana, musibah. Kita juga hari ini balanya wala nabluwannakumnya dengan hal-hal yang lain bisa jadi. Mudah-mudahan pemirsa BMTV yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil pelajaran intinya bagaimana kita bisa larut dalam Islam dan selanjutnya memperjuangkan Islam ini dengan sekuat kemampuan kita, dengan berkorban harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa sekalipun. Insya Allah, semoga Allah menguatkan kita, semoga Allah memberikan kita kepada kelayakan sebagai mukmin muslim agar kita mendapatkan tempat yang layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pemirsa BMTV yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Dari saya cukupkan sekian, kita berdoa kepada Allah ketika ada musibah, Allahumma ajirni
fi musibati wahlifli khairum minha. Ya Allah, berilah pahala dari musibah ini dan semoga Allah menggantikan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.